Bismillahirrahmanirrahim. Salat apa? Salat wusta itu jamaah. Nah, salat asar. Baik, fadhal. Ada pendapat lain? Salat subuh, masya Allah. Fadhal, ana kasih antum hadiah. Ya, salat subuh, salat asar. Ada dua pendapat para ulama, tapi yang lebih kuat salat asar ya. Coba antum bayangin, ternyata sholat asar ini walaupun di siang hari, tapi godaannya besar ternyata. Orang itu pulang kerja kapan? Ya asar lah. Makanya orang kadangkala nantilah sholat di rumah, padahal seharusnya kalau bisa dia sebelum sampai rumah dia sudah sholat asar. Banyak orang yang kalau mau sholat asar di beberapa daerah itu azan asarnya ditunda. Iya. Di mana? Di daerah biasanya pertanian ya atau apa sih itu, mereka karena masih kerja, nanti ojo asar disit lah. Si kerjaan dulu selesaikan. Ini godaannya besar. Sebagian pekerja, ana beberapa kali ketemu pekerja, ana ngomong, "Mas, mau kemana? Sholat dulu asar," kata dia. Ustaz, bajunya kotor, Ustaz. Ini itu nantilah pulang ke rumah. Ini perlu penjagaan khusus sholat asar. Tolong dijaga. Kalau mau dijaga sama Allah Azza wa Jalla. Tapi hidup ini kan bebas ya ma. Kata Allah, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Yang mau beriman monggo, yang mau kafir silahkan. Allah nggak butuh sama kita. Cuma kita bicara ini bagaimana kita dijaga sama Allah Azza wa Jalla. Kita sedang mencari penjagaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang perlu dijaga secara khusus kepala. Kepala kita dan panca indera yang ada di kepala ini jemaah. Indera-indera kita yang ada ini perlu dijaga secara khusus. Kemudian perut dan yang di bawah perut. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang riwayatkan Imam Tirmidzi, ketika beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Istahyu minallah haqqal haya." Malulah kalian kepada Allah dengan malu yang sebenarnya. Apa kata para sahabat radhiyallahu anhum? "Wallahi inna lanastahi ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, kita malu ya Rasul. Kita malu sama Allah SWT. Kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, apa sih malu kepada Allah yang sebenarnya? Beliau mengatakan, "Al-istihya minallah haqqal haya." Malu yang sebenarnya itu adalah antahfadzar ra'sa wa ma wa'a. Malu yang sebenarnya itu adalah menjaga kepala dan isinya ini. Menjaga pandangan mata. Kalau ada perempuan lewat, dia tundukkan pandangan matanya. Dia tidak melihat. Kadang-kala di handphone lagi geser-geser, tahu-tahu ada yang lewat jemaah, yang terlarang, jangan berhenti. Astagfirullah, berhenti, astagfirullah, astagfirullah. Iya jemaah, ini terjadi. Jadi godaan sekarang menjaga kepala dan isinya ini berat sekarang. Kita berada di masa fitnah, yang fitnah itu ada sama kita. Ada di kantong kita, ada di mobil kita, ada di kamar kita, di mana-mana. Makanya kadangkala perempuan nonton hal-hal yang tidak boleh ditonton. Drakor. Ya Allah jemaah. Kalau emak-emak mungkin enggak ya. Biasanya anaknya emak-emak. Ya, ini kita perlu jaga. Kalau ingin dijaga sama Allah, jaga kepala ini. Jangan melihat
kecuali yang diridhain Allah Azza wa Jalla. Jangan mendengar kecuali yang diperbolehkan sama Allah Azza wa Jalla. Jangan merasakan kecuali yang diperbolehkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu malu sama Allah dengan sebenarnya. Loh, kok disebut malu? Iya, yang ngasih mata siapa? Allah. Yang ngasih telinga siapa? Allah. Masa nggak malu engkau? Dikasih sama Allah, kemudian engkau bermaksiat kepada Allah dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ya, kalau ada orang dikasih motor sama bosnya, dikasih motor sama bosnya, dikasih rumah sama bosnya, dinikahkan sama bosnya, datangnya telat-telat ke kantor. Kata bosnya, engkau nggak malu gitu? Itu semua fasilitas dari aku gitu. Ini Allah kasih semua fasilitas sama kita, ternyata kita gunakan yang nggak pantas. Kemudian wa antahfadzal batna wa ma hawa. Engkau menjaga perutmu dan yang di bawah perutmu itu dijaga. Jangan sampai masuk ke perutmu yang haram. Jangan sampai kemaluanmu digunakan dalam yang terlarang. Makanya ketika seorang punya nafsu, salurkan ke tempat yang halal. Dengan menikah, yang sudah punya istri, salurkan ke istrinya. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Mendatangi istri kalian itu ada pahala sedekah. Jadi seorang suami ketika mendatangi istrinya boleh dia mengatakan, yuk kita sedekah. Itu termasuk sarana mendekatkan diri kepada Allah, menjaga Allah. Itu para sahabat heran dengan ucapan Nabi SAW. Kok bisa ya Rasulullah? Ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Ya Rasulullah, seorang di antara kita menyalurkan syahwatnya dapat pahala. Kok bisa dapat pahala gitu? Padahal dia nyalurkan syahwatnya. Artinya dia melakukan itu karena syahwat, karena nafsu. Dapat pahala. Apa kata Nabi SAW? Ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi wizr. Menurut kalian gimana kalau dia salurkan syahwatnya di tempat yang haram? Dapat dosa enggak dia? Ya dapat dosa ya Rasulullah. Begitu pula ketika dia salurkan di tempat yang halal, ya dapat pahala gitu. Maka ini termasuk menjaga. Tolong dijaga. Nggak ada alasan buat seorang laki-laki berzina, nggak ada alasan. Zat fitnah ini dan itu, Allah memberikan jalan yang halal, engkau melakukan yang haram. Maka Allah sebutkan di antara sifat orang-orang beriman, walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka adalah orang-orang yang menjaga kemaluan mereka.